Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah kewirausahaan. Ini adalah lanjutan dari apa yang telah Ibu sampaikan yang lalu ya. Untuk saat ini atau kesempatan ini kita akan berbicara tentang disiplin ilmu konsep dasar, hakikat, karakteristik sikap kepribadian dalam kewirausahaan. Menurut Anda, mengapa harus belajar kewirausahaan? Ada beberapa artikel yang pernah Ibu baca ya, bahwa di Indonesia sendiri sampai saat ini penduduk yang menjadi wirausaha itu baru 0,18%. Maka tidaklah mengherankan apabila saat ini kondisi di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Sedangkan di Singapura itu sudah 7%, di Malaysia 5%, Cina 10%. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat yang hampir 13%. Seorang sosiolog ya bernama David McClelland mengemukakan bahwa apabila sebuah negara ingin makmur, minimal jumlah wirausahawannya itu harus 2% dari persentase seluruh jumlah penduduk yang ada di negara tersebut. 2% berarti kalau batas minimal 2%, ya sedangkan di Indonesia baru 0,18%, masih ketinggalan jauh. Ya. Makanya kenapa kita harus belajar nih tentang kewirausahaan. Selanjutnya adalah disiplin ilmu kewirausahaan. Disiplin di sini artinya adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya disertai dengan tanggung jawab. Sedangkan ilmu kewirausahaan adalah mempelajari tentang nilai-nilai kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai macam resiko yang mungkin dihadapinya. Menurut Thomas W. Gmeiner tahun 1996, entrepreneur ya, kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir atau urusan pengalaman lapangan, tetapi menurut beliau kewirausahaan itu bisa dipelajari dan diajarkan. Jadi jiwa kewirausahaan itu bisa dibentuk ternyata. Selanjutnya kita masuk ke disiplin ilmu kewirausahaan. Mengapa ada entrepreneur yang sukses dan mengapa ada entrepreneur yang tidak sukses? Nah, di sini ada dua. Kita jawab dulu yang sukses. Kenapa yang sukses? Yang sukses adalah dia mampu mengikuti keinginan pasar dan selalu berinovasi menuju kesempurnaan produk dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi berusaha meningkatkan kualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat contoh-contoh sekarang, mungkin dulu kita taunya teh botol gitu ya, tapi sekarang banyak ya kompetitornya, ya ada teh kotak, ada teh lagi, teh merek-merek yang lain. Nah, teh merek-merek yang lain itu pasti dia memiliki ciri yang baru atau kekhasan yang baru yang beda dengan produk yang lama. Nah, itu yang sehingga itu tetap bisa berjalan. Ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Yang kedua adalah tadi kenapa dia tidak sukses, yaitu disebabkan jika para pengusaha atau para wirausahawan itu hanya berjalan di tempat dan tidak berkembang, tidak memiliki pikiran atau mempunyai pikiran yang kolot,
yang tidak mau berinovasi, hanya berpedoman pada produk yang awal saja. Dia tidak berkaca dengan kompetitor. Kompetitor itu sebetulnya kita menyikapinya tidak boleh negatif, karena kompetitor itu juga bisa menjadi masukan bagi kita untuk berpikir membuat inovasi baru supaya produk yang kita hasilkan bisa diterima di pasaran. Kalau misalnya sesuatu tidak ada pembandingnya, nah itu akan berjalan di tempat kalau kita menyikapinya seperti itu. Nah, ini penting sekali ya buat teman-teman ya yang mau memulai usaha, itu bisa belajar dari produk-produk yang udah ada. Dan kalaupun kita sudah menjalankan usaha itu, kita tidak boleh antipati dengan produk-produk yang baru, karena produk-produk yang baru itu adalah menjadi motivasi kita untuk membuat sesuatu yang baru kembali. Ya, artinya kita berpikir bagaimana caranya untuk mengeluarkan satu produk yang baru, ya, yang istilahnya bisa diterima, bisa bersaing di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke objek studi kewirausahaan. Dalam objek studi kewirausahaan, ya, ada nilai-nilai dan atau kemampuan atau ability seseorang yang dalam mewujudkan atau yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut Suparman Sumahamijaya, ya, satu, yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau kemampuan merumuskan usaha. Kita mau usaha apa nih? Nah, kita punya kemampuan untuk merumuskan itu biasanya pertimbangannya banyak. Pertama, kesempatan, peluang, usaha, SDM tadi seperti yang pernah Ibu sampaikan di video Ibu sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan satu tekad. Nah, biasanya kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan satu tekad itu biasanya didorong oleh satu pengalaman yang sering terjadi, itu pengalaman yang tidak mengenakan misalnya, sehingga termotivasi untuk mengembangkan diri, termotivasi untuk merubah, ya, termotivasi untuk berubah. Yang kedua adalah kemampuan berinisiatif. Yang selanjutnya adalah kemampuan berinovasi. Ya, yang selanjutnya adalah kemampuan untuk membentuk modal. Nah, kalau kita usaha itu pasti pertama kali yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, yang kita pikirkan adalah modal. Nah, nanti mungkin di video-video yang selanjutnya Ibu akan bicara tentang bagaimana kita menyikapi modal itu. Ya, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Yang selanjutnya, kemampuan untuk mengatur waktu. Yang selanjutnya juga kemampuan mental yang dilandasi dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya adalah kemampuan untuk membiasakan diri dari hasil yang didapat. Artinya di sini orang biasanya misalnya sebelum usaha dia hidupnya sederhana, kemudian setelah usaha maju biasanya pola hidupnya akan berubah. Nah, ini juga perlu kita cermati. Objek studi kewirausahaan adalah kemampuan merumuskan tujuan hidup, memotivasi diri, berinisiatif, membentuk modal, mengatur waktu, dan membiasakan diri untuk belajar atau mau belajar dari pengalaman yang ada. Nah, ini adalah objek studi yang perlu teman-teman pelajari dan perlu teman-teman banyak khasanah untuk mencari dari sumber-sumber contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lanjut ke hakikat kewirausahaan. Nah, di sini ada pendapat menurut Peter F. Drucker, ya, belum ada terminologi yang persis sama tentang kewirausahaan atau entrepreneur. Akan tetapi pada umumnya memiliki hakikat yang hampir sama, yaitu merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan ke dalam dunia usaha yang nyata. Ya, ada 6 hakikat yang penting dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu kewirausahaan
adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, ya, atau sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ini pemahaman yang pertama. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, ya. Jadi baru tapi berbeda, baru berbeda dengan yang sudah ada. Yang ketiga, kewirausahaan adalah sesuatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Sedangkan yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai sesuatu usaha, ya, dan perkembangan usaha. Selanjutnya, yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu untuk memulai sesuatu usaha dan perkembangan dalam usaha. Yang terakhir, yang keenam, kewirausahaan adalah suatu proses dalam menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber nilai, cara-cara baru yang berbeda untuk memenangkan persaingan. Lanjut, kita masuk ke hakikat kewirausahaan. Hakikat kewirausahaan berdasarkan keenam konsep yang tadi sudah Ibu sebutkan di atas secara ringkas. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan. Nah, di sini ada beberapa ahli, ya, yang mengatakan berkaitan dengan karakteristik kewirausahaan. Ada Geoffrey G. Meredith, yaitu mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan. Sedangkan Arthur Korilov dan John M. Mempil mengatakan karakteristik kewirausahaan dalam bentuk-bentuk nilai dan perilaku kewirausahaan. Sedangkan menurut Ahmad Sanusi dalam konteks tersebut para wirausahaan tidak memiliki profil yang sama. Masing-masing orang memiliki profilnya sendiri-sendiri. Artinya maksudnya setiap wirausaha itu punya ciri sendiri-sendiri. Setiap wirausaha yang satu dengan wirausaha yang lain pasti tidak sama. Nah, dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik wirausaha ialah sifat dan tingkah laku dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih bagi orang lain. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Masing-masing karakteristik kewirausahaan tersebut di atas memiliki makna-makna dan perangainya tersendiri yang disebut nilai, ya, yang dapat membedakan konsep nilai menjadi dua, yaitu menurut Milton. Ya, Milton berpendapat bahwa konsep nilai itu dibagi menjadi dua, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang secara personal dan kemudian sesuatu yang berkaitan dengan objek. Nah, di sini Siddhartha Puspadibrata juga mengatakan bahwa watak seseorang merupakan sekumpulan perangai yang tetap. Sekumpulan perangai yang tetap itu dapat dipandang sebagai sesuatu sistem nilai. Kemudian ada juga pendapat dari Suyuti Yahya yang membagi nilai-nilai kewirausahaan tersebut di dalam dua dimensi yang berpasangan, yaitu pasangan sistem nilai kewirausahaan yang berorientasi kepada materi dan berorientasi kepada non materi. Yang kedua adalah nilai-nilai
yang berorientasi pada kemajuan nilai-nilai atau kebiasaan. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Nah, nilai-nilai hakiki kewirausahaan di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, percaya diri. Ya. Dalam praktek sikap dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai melakukan dan menyelesaikan sesuatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memerlukan nilai keyakinan, optimisme dan individualisme dan ketidaktergantungan. Ini percaya diri, artinya seorang wirausahawan harus memiliki self confident atau percaya diri yang kuat. Minimal ya, percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang mengutamakan nilai motif berprestasi. Berorientasi pada laba, ketekunan, ketabahan, tekad, kerja keras, mempunyai dorongan yang kuat, energi, berinisiatif. Ya, berinisiatif artinya mencari, selalu ingin mencari dan memulai. Kalau misalnya teman-teman memperhatikan apa sudah Ibu sampaikan di video sebelumnya, ya, bahwa motivasi, inisiatif, ya, kreatif, nah itu adalah sangat dibutuhkan sebagai bagi seorang wirausaha. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah keberanian mengambil resiko. Ya, seperti juga yang pernah Ibu sampaikan di video sebelumnya, kenapa orang takut untuk memulai usaha? Karena takut rugi. Apa yang dipikirkan orang kalau dia memulai usaha? Adalah keuntungan. Nah, padahal yang perlu kita pertimbangkan di sini adalah tadi, ya, kita perlu punya keberanian untuk mengambil resiko. Apa itu resiko? Resiko yang pertama yang perlu kita pikirkan adalah kerugian. Keberanian mengambil resiko di sini adalah kemampuan atau kemauan untuk mengambil resiko, merupakan salah satu nilai keutama dalam nilai kewirausahaan. Wirausaha yang baik, ya, tidak mau mengambil resiko akan sukar, ya, memulai usaha. Yang tadi seperti Ibu sampaikan di awal, karena pertama yang paling ditakuti orang untuk memulai usaha adalah resiko. Resiko apa? Resiko rugi. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Kalaupun nanti resiko itu harus kita hadapi, karena ada dua yang kemungkinan yang kita dapat, untung dan rugi. Kalaupun memang itu kita akan hadapi, ya, kita harus bisa mengantisipasi bagaimana meminimalisir tingkat kerugian atau resiko yang kita akan hadapi. Yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kepeloporan, keteladanan, ya, ia selalu ingin tampil berbeda lebih dahulu untuk lebih menonjol atau berbeda dengan yang lain. Yang kelima adalah berorientasi ke masa depan. Nah, di sini berorientasi kepada masa depan adalah orang yang memiliki perspektif atau pandangan ke masa depan. Ya, jadi selalu berpikir maju ke depan. Yang keenam adalah keorisinilan. Keorisinilan yaitu nilai inovatif, kreatif, fleksibel, merupakan unsur-unsur keorisinilan seseorang. Jadi kalau kita punya nilai kreatif, contohnya tadi seperti yang Ibu sampaikan, contohnya sederhana aja. Pisang goreng, walaupun tetap pisang goreng, tapi karena ide kreatif yang kita munculkan, pasti dia tampilannya akan berbeda, packagingnya akan berbeda, prosesnya juga akan berbeda, sehingga akan menghasilkan satu produk yang berbeda. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sikap dan kepribadian
kewirausahaan. Alex Inkeles dan David H. Smith mengatakan salah satu di antara ahli yang mengemukakan tentang kualitas dan sikap orang modern. Menurut Inkeles, kualitas manusia modern tercermin pada orang yang berpartisipasi dalam produksi modern yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap, nilai, tingkah laku dalam kehidupan sosial. Menurut Dosselman, seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan ditandai oleh pola-pola tingkah laku sebagai berikut. Ya, ada beberapa yang perlu menjadi pandangan kita juga ya, catatan kita juga, yaitu satu, inovasi, yaitu usaha untuk menciptakan, menemukan dan menerima ide-ide baru. Ya, biasanya kita tidak antipati dengan sesuatu yang baru. Dan biasanya kalau kita kepribadian seorang wirausaha itu justru malah pengen tahu ya sesuatu yang baru. Biasanya dia selalu mengikuti perkembangan atau ide-ide yang kreatif yang muncul dari usaha-usaha atau produk-produk yang baru. Yang kedua, keberanian untuk menghadapi resiko, yaitu usaha untuk menimbang dan menerima resiko dalam pengambilan keputusan dan dalam menghadapi ketidakpastian. Tadi kita perlu keyakinan, ya. Seorang wirausaha itu harus memiliki keyakinan yang kuat. Yang selanjutnya adalah kemampuan manajerial. Yang tadi juga yang pernah juga Ibu sampaikan dalam video Ibu sebelumnya, bahwa bagaimana kita bisa memanage SDM yang kita miliki ya, sehingga bisa bernilai untuk usaha kita. Nah, ini juga kita perlu ya memiliki kemampuan manajerial. Yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu usaha memotivasi, melaksanakan, menggerakkan ya untuk mencapai tujuan usaha kita. Nah, di sini nilai-nilai kepribadian wirausaha yaitu nilai-nilai keberanian menghadapi resiko, sikap positif dan nilai optimis, serta keberanian mandiri dan kepemimpinan diimbangi dengan kemauan belajar dari pengalaman. Keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Menurut Suzuki, faktor internal yang dipengaruhi adalah kemauan, kemampuan, dan kelemahan, ya, kelemahan kita atau wirausaha. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari perilaku, perilaku adalah kesempatan atau peluang. Jadi internal itu lebih ke bersifat yang ada di dalam diri kita, sedangkan eksternal lebih yang ada di luar lingkungan kita, yaitu dalam hal ini yaitu berkaitan dengan kesempatan atau peluang. Oke, lanjut, kita masuk ke slide berikutnya. Motif berprestasi kewirausahaan. Di sini ada beberapa para ahli ya berpendapat memukakan bahwa seseorang memiliki minat kewirausahaan atau berwirausaha karena adanya suatu motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi adalah sesuatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Teori motivasi pertama dikemukakan oleh Maslow yang mengemukakan dalam hierarki kebutuhan yang mendasari motivasi. Menurut kebutuhan itu bertingkat sesuai dengan tingkatan pemuasannya, yaitu kebutuhan baik fisik atau psychological needs, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri,
dan kemudian kebutuhan akan aktualisasi diri. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pada dirinya. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang sangat tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko ya dengan penuh perhitungan. Yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Ya, jadi menyukai tantangan dan melihat secara seimbang. Oke. Selanjutnya, nah dari apa yang sudah Ibu sampaikan di atas tadi, bisa Ibu simpulkan bahwa di sini satu, kewirausahaan adalah sesuatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha, menciptakan peluang di bidang usaha dari manufaktur atau jasa. Yang kedua, ilmu kewirausahaan adalah merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin akan dihadapinya. Yang ketiga, objek kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Yang keempat, hakikat kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif ya dan berperilaku inovatif yang didasari, yang menjadi dasar ya sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang kelima, sikap dan kepribadian wirausahawan atau kewirausahaan adalah suatu sikap atau watak yang memiliki ciri-ciri atau percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan. Yang terakhir yaitu motif berprestasi adalah suatu nilai yang menekankan pada hasrat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik guna kepuasan secara pribadi selain untuk keberhasilan. Berwirausaha sangat bergantung kepada beberapa faktor, yaitu satu, kemauan, kemampuan, peluang, dan kesempatan. Cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.